Sholat itu wajib. Dan begitu agungnya sholat. Bagaimana tidak? Ibadah spesial. Yang kita munajat, kita langsung dialog dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Kalau Nabi kan dimulai dengan Isra Mi'raj. Saat-saat istimewa. Dan ibadah yang agung adalah sholat. Antara kita dengan Allah. Dan begitu besarnya pahalanya. Dan begitu besar juga dosanya bagi yang meninggalkannya. Oleh sebab itu, dan juga dimudahkan semudah-mudahnya. Ini yang perlu kami jelaskan. Sehingga tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Dan tidak ada yang berat dalam melakukan sholat. Kalau ada orang berat melakukan sholat, itu yang salah gurunya. Memang wajib berdiri bagi yang mampu. Anda nggak bisa berdiri, boleh duduk kan. Tapi yang bisa berdiri kok sholatnya duduk, ya nggak sah sholat fardu. Wong seger buger sehat begitu, lompat-lompat bisa, nggak bisa berdiri, ya nggak bisa. Tapi kalau memang ada seseorang yang tidak mampu berdiri, karena lemah fisiknya sakit, boleh duduk kok. Nggak bisa duduk, boleh baring, kayak kurang apa. Nggak bisa baring, agak susah, telentang. Kakinya ke arah kiblat, tengkoknya sedikit diganjel dengan bantal, dadanya diarahkan ke kiblat, selesai. Nggak ada air, nggak bisa wudhu pakai tayamum kok. Nggak ada air, nggak ada debu, langsung sholat. Menghormat waktu. Selagi akal masih ada, nggak ada istilahnya meninggalkan sholat. Nggak ada alasan sama sekali. Bahkan jika dia berlumuran najis sekalipun, padahal syarat sahnya sholat adalah harus suci dari najis. Tato-nya berlumuran najis yang dia tidak mungkin untuk mensucikannya. Nggak ada air, nggak ada debu, tetap sholat. Dihukum dia mau digantung oleh musuh, tetap wajib sholat. Jadi nggak ada istilah meninggalkan sholat. Cuman yang perlu diketahui berbeda-beda caranya. Yang jelas sangat mudah, sebisanya. Maka jangan para asatid, tolong jangan siksa orang, jangan mempersulit sholat. Ini biasanya ada sebagian ustadz itu mempersulit sholat, sampai wudhunya persulit, gara-gara dia sendiri sulit wudhu, karena dia punya penyakit was-was, wudhu sampai 1 jam, bolak-balik, muridnya disuruh was-was juga, takbir gak ketemu, nah ini merepotkan, harus gini, nah, padahal sederhana sekali sholat, mudah sekali. Maka kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah adalah gurunya. Mungkin cucunya baru belajar di pesantren Al-Bahjah, cuman belum sempat selesai, baru Safinah pulang. Syarat sahnya sholat adalah berdiri. Kakeknya sudah sepuh dipaksa, kayak harus berdiri nih kitabnya. Berdiri, akhirnya kayak nggak kuat, nah, harus berdiri ya mbah. Berdiri langsung, baru 1 rakaat jatuh, jedot jidatnya, akhirnya ngomong, sudah nak nggak usah sholat. Gitu. Gara-gara salah mengajarinya. Kalau sudah nggak mampu berdiri, boleh duduk. Dan sholat bisa di mana saja, Anda harus pakai tempat yang resmi. Anda bisa saja di pabrik Anda. Di balik, di atas pabrik itu apa? Gergaji apa? Serbu apa? Tatal atau apa itu bahasa Jawa itu? Ya sudah pokoknya. Atau di atas jerami, mungkin di atas lumpur kalau Anda punya tempat sawah paling dalam sana. Jauh, kalau harus pulang ke musola kayaknya nggak balik lagi nih duhuran nih. Wah, Anda bisa sholat di atas tanah yang berlumpur. Lumpur suci kok. Mulai kapan lumpur najis? Lumpur yang Anda kencingi itu najis. Sebetulnya sholat mudah, maka jangan bersulit. Oh, saya bengkel, tetap kau bengkel. Sujud ke oli itu suci. Siapa bilang oli najis? Mulai kapan oli najis itu? Dari mana oli najis? Itu kan mudah sholat. Yang di pantai basah, sholat dengan baju basah sah. Siapa bilang? Tinggal dari nyebur ke pantai, naik, sholat Allah Akbar cari kiblat, sudah selesai sholat. Bajunya basah boleh. Lah ini kita perlu mempermudah ilmu-ilmu gini. Harus ngeringin dulu, ya, ganti baju, nanti nyebur lagi kolam renang. Langsung pakai baju basah, langsung wudhu, sholat sah. Di bawah guyuran hujan juga boleh. Ini maksudnya kemudahan itu perlu dihadirkan. Becek tanahnya,
Sah. Siapa bilang becek tidak najis kok? Najis kan cuma 7 kalau Anda belajar ilmu najis, sederhana. Lah hal ini loh kita perlu hadirkan agar orang sholat itu gampang. Kenapa orang ada yang tidak mau sholat? Karena diajari oleh ustadz yang memberatkan sekali sholat bagi dia. Berat sholat, oh harus gini. Bacaan dalam sholat cuma 5 yang wajib. 5 pun boleh ditawar. Bacaan sholat Anda itu cuma 5. Takbiratul Allahu Akbar. Yang kedua baca surat Al-Fatihah. Selebihnya nggak ada lagi sampai tasyahud akhir, tahiyat akhir tuh. Tahiyat akhir pun tidak semuanya. Hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai itu tok. Setelah itu tambah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima assalamualaikum. Selebihnya Anda tidak hafal nggak apa-apa. Tidak hafal kabiro, alhamdulillah katsiro, nggak apa-apa. Fatihah boleh ditawar. Saya nggak hafal Fatihah. Hafalmu apa? Dia tawar boleh. Mudah. Yang nggak boleh nawar sudah hafal Fatihah pakai baca yang lainnya itu nggak sah. Nggak apa. Sudah hafal Fatihah, saya pengen gaya ayat yang lain gimana? Nggak bisa dong. Fatihah harus. Kalau yang bagi yang hafal, yang tidak hafal bisa diganti dengan yang lainnya. Bisa dengan ayat yang lainnya sampai dengan zikir. Bisanya hanya la ilaha illallah tok, saya baru masuk Islam. La ilaha pakai la ilaha illallah. Ya. Kemudian ini harus dihadirkan. Ya, ternyata dibaca cuma 5. Siapa nggak bisa Allahu Akbar? Siapa nggak bisa surat Al-Fatihah? Boleh ditawar kok. Ini sederhana, mudah sekali. Makanya kalau kita mengajari sholat, beda mengajari anak kecil sama mengajari orang yang sudah dewasa. Kalau Anda mengajari anak kecil seperti ustadz kita di kampung, mengajari kita sholat sempurna. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sunnah-sunnahnya dibaca semuanya. Kenapa? Anda belum wajib sholat saat itu. Sehingga seandainya pun belum sempurna, nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang sudah wajib sholat, tolong ustadz, ajari 5 ini tok, jangan yang lainnya. Kabironya ntar dulu. Zikir yang lainnya ntar dulu, suruh ngapal 5 ini. Karena itu yang wajib. Karena dia hari itu juga setelah masuk Islam, setelah tobat wajib sholat. Kalau anak kecil kan belum wajib sholat. Jadi kalau mengajarkan harus beda, ada ilmunya dong. Jadi kalau ada orang mu'alaf dan sebagainya, jangan diajari kabiro dulu. Ajari Allahu Akbar dulu. Oke, sudah bisa Allahu Akbar? Bisa. Berarti Fatihah. Fatihah sambil pulang di atas mobil suruh ngerekam Fatihah. Bisa apa? Kalau enggak baca. Oleh bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah baca pakai kertas juga boleh kok. Wong dia belum hafal kok. Kan gampang banget. Subhana rabbil azimi sunnah, surbil a'la sunnah. Rabbi fili warhamni wajburi warfa'ni warzuqni dina afi sunnah. Itu sunnah. Nah itu betul. Jadi perlu kita pahamkan bahwasanya sholat itu mudah. Sholat di tanah sah. Bumi Allah tuh termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad. Semua tempat boleh jadikan tempat sholat. Tempat ibadahnya tidak harus. Kalau kita bisa sholat di mana saja. Baru nanti bicara tentang keutamaan, kemuliaan, sholat berjamaah dan ini babnya beda. Nanti dulu, penting sholat dulu ini. Hampir kehilangan sholat duhur, seorang ibu-ibu jualan di pasar, jualan sayur. Sudahlah berdiri aja ibu di atas sayurnya, sujud di atas sayur. Saya nggak bawa mukena, ibu kan sudah pakai baju muslimah yang solehah itu, yang bagus. Ini kan bukan mukena, siapa bilang sholat harus pakai mukena? Yang penting menutup aurat. Kakiku kelihatan, lipat pakai sarung suamimu. Atau kaos kaki, selesai. Ini sampai di sini, kasih peniti, cetret, selesai. Jadi gini, selesai. Pakai baju, sudah sholat, nggak usah pakai mukena juga sah. Nggak harus pakai mukena. Ini yang perlu kami hadirkan, karena apa? Yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar. Lihat perbedaan para ulama. Sehingga ada yang mengatakan meninggalkan sholat, biarpun dia meyakini sholat wajib. Meninggalkan sholat karena malas tadi, adalah kafir. Kan serem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya pernah mendengar satu cerita ada seorang yang wafat dalam keadaan yang secara zahir tuh ngumpulin kebaikan tuh banyak banget Buya. Wafat dalam keadaan ketika dia sedang ihram di malam Jumat dan setelah dia melakukan umrah gitu Buya. Dan ketika bertanya kepada keluarga, ditanya keluarganya,
apa sih rahasianya. Mungkin beliau punya amalan-amalan khusus. Dari keluarga menceritakan bahwa yang wafat itu adalah orang yang sangat baik, suka nolong orang, dan kalau ada yang berhutang ya yang bisa bayar diterima, yang enggak juga enggak dikejar-kejar, dilihat keadaannya. Intinya kalau muamalah hablum minan nasnya ajib Bu ya. Hanya memang dari keluarga mengatakan tapi yang meninggal ini adalah orang yang nggak pernah sholat katanya Bu ya, nggak pernah sholat selama sebelum umroh itu belum pernah sholat karena memang punya sakit sehingga kadang kalau sholat tuh merasa susah begitu Bu ya. Nah hanya dari kisah ini tuh kadang menimbulkan apa ya, kan urusan sholat tuh kan urusan yang nggak bisa ditawar menawar. Satu sisi apakah ada hal-hal yang seperti itu dianggap wafat seperti itu dianggap istidraj, ataukah kita tetap harus tetap harus prasangka baik gitu, dan mungkin untuk masalah memahami bagaimana orang yang tidak sholat tapi ternyata bisa mendapatkan wafat yang seindah itu tuh gimana gitu supaya tidak menjadi fitnah sehingga orang yang menganggap yang penting hablum minan nas baik, nanti ya urusan Allah mudah begitu, artinya begitu bisa gitu artinya mendapatkan ya lolos lah gitu loh Bu ya. Nah itu seperti apa memahami hal itu Bu ya. Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang punya pemahaman benar urusan nasib seorang manusia, mendengar kisah semacam itu tidak akan jadi masalah. Bahkan bisa saja orang itu memang selama ini tidak pernah sholat, jelas nggak sholat, bahkan mungkin juga mabuk, judi, tiba-tiba pengen umroh, mati di sana, bisa jadi dan diampuni oleh Allah. Kok bisa begitu? Itu namanya husnul khatimah. Bisa saja perjalanannya tadi adalah di saat di atas pesawat, itulah saat tobatnya. Dan dia menyesal. Kalau seandainya dia hidup mungkin akan berubah, cuman sudah dimatikan oleh Allah, husnul khatimah. Begitu sebaliknya ada orang rajin sholat kepada orang lain baik, tak taunya apa? Lagi mabuk mati, ada namanya su'ul khatimah. Membaca kisah itu jangan Anda membaca yang terjadi pada orang, diri kita. Orang itu ya insya Allah khusnudan, bahkan mungkin tidak sholat. Dia sudah mati dan begitu, tapi ada orang lain ahli sholat pun ternyata tiba-tiba su'ul khatimah. Kalau ahli akidah mengatakan, kenapa kok orang katanya ahli sholat, kok jadi su'ul khatimah? Balik ke belakang, bisa saja sholatnya bukan karena Allah, mungkin bajunya haram, segala macam dan sebagainya. Yang penting khotimahnya ini loh. Kalau khotimah Anda benar, istimewa sudah. Kalau orang ujungnya, waktu akhir hayatnya benar baik, yaitu al-ibrah itu anggap yang terpenting adalah husnul khotimah. Semuanya sepakat ini. Kalau husnul, biarpun dia pencoleng, pemabuk, penjudi, tapi kalau husnul khotimahnya baik, maka dia adalah insya Allah adalah orang baik, selesai. Cuma ini yang harus pahami, semua orang sadar. Siapa yang bisa memastikan semacam itu? Ayo. Dia berkata, saya mau mabuk aja deh, nanti kalau mau mati sholat. Siapa yang ngasih tahu kalau Anda akan mati nanti? Siapa ini loh yang itu saja yang mati di Mekah itu nggak pernah ada yang ngasih tahu. Malaikat nggak ngomong, cepat ke Mekah ya, tak tunggu di sana. Nggak ada ngomong gitu. Ini kok sok banget orang-orang, kadang-kadang orang ya ini karena lemahnya iman. Justru orang harus takut kita bisa mati sewaktu-waktu. Saat ini bisa mati, Anda bisa mati. Semoga banyak umur semuanya. Makanya menyadari makna inilah orang takut melakukan kemaksiatan. Yang sudah berbuat baik tidak mau berhenti melakukan kebaikan karena takut jangan-jangan aku mati setelah detik ini, maka kebaikanku akan aku lanjutkan. Yang masih bermaksiat akan segera berhenti. Bukan khayalannya orang tadi, oh ya nggak apa-apa, yang penting baik sama orang deh, biarpun nggak sholat dan sebagainya. Iya, matimu bukan waktu kamu sedekah kok, kamu waktu nggak sholat, ayo mau apa? Ini loh husnul khotimah itu adalah yang jadi masalah. Kita tuh sok tahu kalau kita ini husnul khotimah, enak aja, sok banget. GR banget. Siapa yang bilang kamu bakal mati dalam keadaan sholat? Ya saya pengen pokoknya disedekah banyak, biarpun nggak sholat nggak apa-apa deh, sedekah mabuk nggak apa-apa. Yang penting nanti kan saya pengen mati waktu sholat. Nggak bisa begitu. Ya kalau mati mau sholat. Waktu mabuk zina digebukin sama orang mati. Naudzubillah. Jadi khotimah itu tidak ada yang tahu. Kapan kita mati? Ada tambahannya. Husnudzon itu penting. Apalagi di tempat yang baik.
Biarpun orang katanya mabuk judi kok mati di masjid, husnudzon. Karena bisa saja langkah terakhir dia masuk masjid itu adalah langkah tobatnya. Kemarin badung bandel, tapi bisa saja tangisnya adalah di saat masuk masjid. Lalu di Allahu Akbar dicabut nyawanya. Beruntung dia. Hatta ibu minat dzambi kama la dzambalah. Bertobat dari dosa. Orang bertobat seperti tidak punya dosa. Tapi siapa yang bisa memastikan begitu? Kalau seandainya mati itu bisa minta, sudah hari ini sudah beres, orang repot begini minta, ya Allah saya mati husnul khotimah waktu saya sujud sholat subuh terakhir. Tahajud beres. Nah, kita minta begitu belum, nanti apa dikasih atau tidak kan nggak tahu. Kita berusaha saat ini menjaga perilaku kita. Makanya memahami makna kematian akhir detik-detik kehidupan kita itu menjadikan orang yang bisa berbuat baik waspada, tidak akan berani menghentikan. Jangan-jangan pas aku berhenti, nanti aku mati saat itu. Yang jelek akan segera berhenti. Karena apa? Jangan-jangan aku segera mati. Kalau tidak aku berubah jadi baik. Itu bukan untuk berkhayal kayak tadi, itu bukan. Itu khayalan. Oh, enak banget dia situ. Istilah lah, yang penting kan hablum minan nas. Kau baik, hablum minan nas baik, hablum minallah enggak baik. Enggak bisa. Nanti sholat nah, kemudian yang terakhir. Urusan mati baik tidak baik itu urusan Allah. Kita tidak tahu, kita hanya melihat dohirnya saja. Dohirnya seperti itu harus husnudzon. Bahkan kalau kita melihat dohirnya kurang baik pun, kita tidak boleh serta-merta mengatakan itu su'ul khotimah. Itu bukan urusanmu. Su'ul khotimah itu ilmu untuk diri, bukan untuk ilmu untuk nilai orang lain. Tolong catat ini. Ilmu su'ul khotimah, husnul khotimah itu su'ul khotimah, ilmu untuk menilai diri bukan nilai orang lain. Kita tidak boleh nilai orang su'ul khotimah. Ada orang mukanya hitam dan sebagainya, dan sebagainya. Di tempat yang jelek, di tempat judi, mati, mukanya hitam. Sudah terlanjur su'udon. Bisa jadi dia adalah seorang saudara yang sangat mencintai adiknya yang lagi di tempat judi. Dia lagi membisikkan. Kemudian dicabut nyawanya. Kan tujuannya baik, terlanjur kita su'udon. Anda jangan su'udon kepada orang yang telah meninggal. Selagi dia ahli iman. Tapi tempatnya jelek, sudahlah urusan dengan Allah. Semoga Allah mengampuni. Tapi saya jangan mati, saya jangan ke tempat itu. Jangan aku mati di situ. Jadi ilmu su'ul khotimah itu ilmu untuk nilai diri, bukan untuk nilai orang lain. Bahkan ada orang bunuh diri, ternyata tidak bunuh diri, didolimi, dibunuh sama temannya, lalu digantung, tinggal pergi. Ada? Ayo. Macam-macam. Sudahlah. Kalau ada orang meninggal dunia dari ahli la ilaha illallah, kita doakan semoga Allah mengampuni. Terserahlah masa lalu enggak apa, dia pezina, pemabuk, semoga pezina diampuni. Di saat terakhir dia sakaratul maut diampuni. Itu aja sudah. Yang penting jangan aku mati dalam keadaan begitu. Jangan-jangan memang jelek beneran. Sekarang enggak, dengan dirinya, wah gampang husnudzon. Enggak apa-apa kita, yang penting kan hablum minan nas. Sholat enggak usah biar saya mati kayak dia, enggak apa-apa. Dirinya. Husnudzon kepada Allah iya, tapi husnudzon kita kepada Allah tentunya harus ada upaya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Langkah hidup kita ini menuju tujuan kita. Kalau memang ahli surga, hidupnya itu digampangkan di surga. Ibadah gampang dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi jangan ngentengin siapapun. Yang telah meninggal dunia banyak. Ada orang pemabuk, pejudi, mabuk dan sebagainya. Ke masjid sekali mati dia. Allah. Ajib. Ada nenek-nenek nggak pernah sholat sepanjang hidupnya. Kakek-kakek nggak pernah sholat. Tiba-tiba datang ustadz umurnya sudah 76. Saya pengen sholat. Saya selama ini nggak sholat. Saya mabuk, judi. Saya pengen tobat. Iya. Baru diajari sholat sehari. Mati besok. Enak banget. Apakah Anda pengen begitu? Saya kayak gitu aja deh, mabuk dulu. Pas mabuk mati sebelum tua. Mau apa? Jangan ngentengin urusan itu. Itu saja insya Allah, hati-hati. Bisa jadi orang itu husnul khotimah yang sesungguhnya. Akan tapi lihat. Tidak boleh kita contoh dari sisi tidak baikannya. Jangan-jangan kita na'udzubillah mati dalam keadaan tidak baik. Di dalam sholat lihat. Begitu mudahnya orang melakukan sholat. Bacaan di dalam sholat itu yang wajib. Kalau Anda tahu, yang wajib dibaca waktu Anda melakukan sholat duhur, maghrib, isya dan seterusnya itu cuma 5. Yang bisa menghafal Pancasila nggak bisa menghafal ini nggak selamat nanti. 5. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah sampai waladhdallin. Yang ketiga adalah membaca at-tahiyat,
di akhir, bukan tahiyat yang pertama kalau salat zuhur. Tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh satu thayyibatillah, sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat. Yang kelima, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaitanya tambahan itu. Yang kelima adalah assalamualaikum. Lihat bacaan yang dibaca itu, nggak ada lebih dari itu. Anda baca kabira walhamdulillah itu sunnah, nggak dibaca sah. Setelah baca surat al-fatihah, baca kul huwallah boleh, nggak baca kul huwallah sah. Waktu ruku Anda baca subhan rabbiyal azimi sah, sunnah. Kalau nggak baca tetap sah. Rukuknya pun nggak pakai Allahu Akbar sah. Cuman keterlaluan ngomong kita aja kok susah. Gara-gara ya nggak pengen gara-gara dengar omongan begini langsung berubah cara sholatnya. Kita hanya tunjukkan mana yang wajib gitu saja. Lihat, begitu mudahnya. Tasyahud yang pertama kalau Anda sholat zuhur itu tidak wajib, sunnah. Kemudian masih bisa ditawar lagi. Kalau saya nggak hafal Fatihah bagaimana? Bukan untuk Anda loh ya. Bagi yang tidak hafal surat Al-Fatihah bagaimana? Ganti surat yang lainnya. Surat Qul Huwallahu Ahad, nggak hafal surat Ikhlas, nggak hafal semuanya. Terus hafalmu apa? Saya nggak punya hafalan Quran. Karena dia tobat sadar sudah umur 80 tahun dia. Pinter dia. Minggu depan malaikat Israel datang dia tobat, pinter dia. Nggak bisa apa-apa, Fatihah nggak bisa. Terus bisa mau apa? La ilallah, la ilallah bisa saya. Oh boleh. Akhirnya sholatnya adalah diajari setelah Allahu Akbar baca la ilaha illallah, diperkirakan panjang waktunya seperti kalau baca Fatihah itu seberapa? Setengah menit la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bagi dia. Kalau Anda nggak sah, jangan ikut-ikutan. Itu bagi orang yang nggak hafal Fatihah. Tapi kalau memang betul di sini diam-diam nggak hafal Fatihah, gitu aja, la ilaha illallah. Disepakati ulama itu nggak ada khilaf, bukan perbedaan ulama. Ya begitu ulama berkata. Nggak hafal mau dipaksa bagaimana? Nggak hafal baca boleh kok. Bahkan pada hakikatnya membaca Al-Quran dengan melihat itu lebih bagus daripada dengan hafalan. Ini kaidah umumnya begitu. Membaca Al-Quran dengan melihat lebih bagus daripada dengan hafalan. Sebab anggota tubuh semuanya punya amal ibadah. Kalau ada hafalan menyuarakan Al-Quran, yang beribadah adalah lidah Anda dan telinga Anda, mata Anda nggak beribadah. Tapi kalau Anda membaca, mata pun ikut beribadah. Baca bismillah, Allahu Akbar, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sah. Tasyahud pun boleh ditawar bagi yang nggak hafal. Kali lagi la ilaha illallah. Nah ini mudah, nggak ada yang susah. Siapa yang mengatakan sholat susah? Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah itu gurunya. Yang salah gurunya. Dan yang kalau ada orang susah melakukan sholat, lagi-lagi yang salah gurunya. Sebab sholat sama sekali tidak susah. Jangan sampai Anda seksa orang tua Anda yang sudah sepuh untuk sholat seperti Anda yang sehat. Banyak kemudahan yang Allah berikan untuknya. Jangan seksa dia sholat. Tetap melakukan sholat tapi dengan cara semudah-mudahnya. Jangan sampai orang menjadi tidak sholat karena merasa keberatan melakukan sholat, maka Anda ikut dosa menjauhkan orang dari sholat karena kurangnya ilmu. Kakek sudah sepuh berdiri saja sudah pakai tongkat, dipaksa oleh anaknya harus berdiri goyang-goyang betul. Anaknya kan baru belajar kitab Safinatun Najah, di situ disebutkan kalau sholat harus berdiri. Akhirnya Pak, kalau nggak berdiri nggak sah Mbah, saya nggak kuat, harus berdiri Mbah. Boleh berdiri, betul, jatuh ke jidat-jidatnya. Besok disuruh lagi, enggak, nah saya takut. Takut apa? Takut kejedot. Ini yang salah, cucunya yang ngajari salah. Tidak susah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya, ini di luar tema. Bagaimana hukumnya sholat ketika pikirannya kemana-mana Buya? Orang mencerahnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat pikirannya kemana-mana, asalkan dia memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sholatnya sah. Cuman dia tidak khusyuk. Sholatnya sah. Dan khusyuk bukan menjadi syarat sahnya sholat.
maka dianjurkan untuk berusaha khusyuk. Kecuali dinukil dari Imam Ghazali, khusyuk menjadi syarat sahnya sholat. Bahaya nih kalau tentu itu pun ditafsiri seperti apa sih yang dimaksud khusyuk menjadi syarat sahnya sholat. Kalau khusyuk menjadi syaratnya sholat, nggak khusyuk, nggak sah, kayaknya nggak ada yang sholat setelah itu. Ingat toko, ingat istri, ingat anak, ingat itu. Jadi khusyuk bukan syarat sahnya sholat. Akan tapi khusyuk adalah ruh atau khusyuk itu adalah satu rasa makna dan itu pengalaman pribadi sekali. Ditandai dengan khusyuknya jawareh. Biarpun khusyuk adalah hati. Yang tahu adalah Allah. Biarpun orang kelihatannya begini, bisa saja pikirannya kemana-mana tadi. Wah, kalau sholat nggak bergerak. Tapi kemana-mana pikirannya, macam-macam. Maka yang diterima oleh Allah, yang mendapatkan pahala banyak adalah yang dengan khusyuk. Yang biqadri ma yaqiluhu, yang ia sadari dari yang ia baca. Maka khusyukan itu adalah khusyuk yang sejati adalah mengikuti apa yang ia ucapkan. Mengikuti apa yang ia ucapkan. Karena Anda semua akan tahu bahwasanya ini tangan kanan saya. Ini kiri. Kalau saya ngomong tangan kanan saya ini, berarti saya pasti nggak khusyuk. Tangan kiri yang saya angkat, saya ngomong tangan kah? Nggak nyambung berarti. Makanya waktu dia membaca ayat Al-Quran di situ isi neraka, kok ingat surga, berarti nggak nyambung. Sehingga cara menghadirkan kekhusyuan itu para ulama mengajarkan. Renungi apa yang engkau baca dalam sholatmu. Jadi paling tidak itu mengikat. Kalau kita ingat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dan ini. Nggak ingat lagi yang lainnya. Maka kapan dia tidak serius dengan apa yang dibaca? Ingat tokonya. Ingat permasalahannya. Ingat hobinya. Ingat cita-citanya. Jadi kalau pikiran kemana-mana itu bukan yang bertanya saja. Siapapun bisa. Jadi setan itu macam-macam. Ada setan penyair. Karena yang sholat penyair oleh setan dikasih ide-ide. Waktu sholat ketemu ide membuat syair. Setannya penceramah sepertinya. Jadi penceramah itu kalau lagi sholat punya ide. Nanti saya ceramah apa sih? Ya, termasuk nyari kunci mobil tuh ketemunya di waktu sholat. Katanya, Assalamualaikum di mobil, di meja. Berarti waktu sholat dia mikir. Jadi seperti itu. Jadi setannya banyak. Jadi maka dari itu belajar khusyuk memahami maknanya. Kata Imam Haddad, kalaupun kita belum bisa khusyuk memahami makna karena mungkin terbatasnya pengetahuan kita tentang makna yang kita baca, maka paling tidak ikuti lafaz seolah-olah kita melihat lafaz tersebut. Bismillah bi ba sin mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikat agar pikiran kita tidak kemana-mana tadi. Tapi sah sholatnya. Dan khusyuk itu wahbi, karunia dari Allah, nggak bisa dibuat-buat. Maka mintalah kekhusyuan kepada Allah. Kadang setiap orang pun berbeda-beda. Ada suatu ketika dia sholat tenang dan khusyuk. Esoknya enggak sama sekali. Sehingga khusyuk ini hendaknya dikunci. Sehingga di dalam melakukan satu ibadah itu ada kunci. Dikasih lapis-lapis begitu. Jadi sebelum sholat ada qabliyah. Lalu ada ba'diyah. Jadi kalaupun seandainya ada yang kurang beres, ba'diyahnya. Jadi mikir sandalnya waktu ba'diyah. Tapi kalau assalamualaikum langsung lompat, berarti assalamualaikum sandalku di kiriku kananku. Jadi makanya hikmah di balik sholat sunnah zikir itu adalah untuk mengunci, melapis, membentengi sholat fardu ini agar aman. Bahkan dikatakan oleh baginda itu yang bisa menambal kekurangan sunnah yang dilakukan itu penambal daripada kekurangan yang ada dalam sholat fardu seperti itu. Berusahalah untuk khusyuk. Berusaha khusyuk itu sendiri sudah dinilai khusyuk oleh Allah. Dan khusyuk ini pengalaman pribadi, nggak bisa. Wah, alhamdulillah kalau saya sholat ya siapa yang bohong pun tidak ada yang tahu, nggak ada alat deteksi khusyuk. Alat deteksi khusyuk tidak ada. Orang nggak ada deteksi pikiranmu lagi ingat apa, nggak ada, nggak keluar, nggak seperti dicap mungkin langsung kelihatan gambar kamu lagi mikir kuno, nggak ada. Jadi makanya khusyuk itu sangat pribadi. Maka belajarlah khusyuk dengan cara tadi merenungi, membaca bacaan sesuai dengan yang baca kita hadirkan di hati kita, di pikiran kita. Wallahu a'lam bishawab.
Wajah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.